Oke. Halo guys. Kali ini ya sebenarnya ini belum ada nama judul podcastnya gitu kan. Rencananya tuh kemarin kalau kan udah tahu ya kalau ada podcast Mm. sama cewek TikTok juga dan ini sekarang kedatangan lagi cewek TikTok lagi nih guys. Kayaknya gue hunting cewek TikTok ini kesannya ya. Tapi ya ini menarik sekali karena lagi-lagi dia ini suka balap F1 tentunya juga salah satunya. Tapi mungkin langsung aja deh kita tanya. Kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Nah ini halo, ini bisa perkenalan diri dulu deh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Langgam sih sebenarnya, tapi kalau di TikTok dulu lebih dikenal oleh Elang aja gitu. Lang, Dan oke. ya, dan ya gue suka F1 dan bukan F1 doang, kayak video seriesnya juga aku lumayan suka dan ya sedang memulai ingin menjadi konten kreator gitu ya tentang F1, kayak ingin sharing knowledge aku dan beritanya gitu-gitu aja sih. Oke. Tapi ya sekilas gue lihat sih di TikTok lu lumayan ini lah ya, lumayan paham lah ya. Maksudnya biasanya kan cewek kan paling ya apa sih misalnya kayak yang ganteng-ganteng katakanlah gitu gitu-gitu lah ya. Tapi lumayan banyak sih knowledge-nya. Oke, menarik. Mungkin sebelum terlalu dalam nih mungkin bisa kasih tahu mungkin sekarang kesibukannya apa gitu. Umurnya mungkin gitu kan. Oke, jadi sebenarnya sih kayak mukanya sih masih SMA yang gak ada yang canda. Oh siap, Tapi siap. kayak, Masih muda guys ya. tapi jujur aja, aku tuh udah umur 21 dan aku tuh sekarang tahun akhir kuliah dan Hmm? tuh kan kayak jujur aja sering ada komen gitu loh bilang kayak Kak, public speakingnya keren banget. Ya jujur itu karena aku belajar, aku jurusan ilmu komunikasi gitu. Oh, Ilkom Jadi ya, guys. Baik. iya, Ilkom Di dan Jakarta. enggak, aku di Jatinangor di Pajajaran nih di Oke, Bandung oke. tempat. Iya Padahal dan aku kemarin sempat lihat di story Instagramnya udah follow-followan guys ceritanya ya. iya, Jadi itu di Jakarta kan kalau nggak salah di tempat ngopi apa itu yang kemarin kalau nggak salah. iya. Jadi aku aslinya emang born and raised Jakarta banget nih. Sekarang juga di Oke. Jakarta karena kan kayak COVID bisa dari mana-mana aja nih. Tapi Oh, iya. aku memang kuliahnya di Bandung, di Jatinangor, di Universitas Pajajaran gitu. Dan Oh, ini sekarang belum tuh belum aku udah offline atau udah? belum. Padahal udah beberapa sekolah udah masuk tuh, udah masuk offline tuh. Iya, sebenarnya sih kayak di angkatan bawah aku kayak udah, terus kayak buat kayak skripsi gitu juga pada kayak udah gitu kan. Cuman Mm-mm. aku belum dapet nih surat pembimbingnya, mungkin buat Agustus nanti sih. Jadi sekarang ini apa? Tugas akhir. Skripsi, Ya, skripsi aku udah oh mulai iya skripsi. sih. Dulu kalau di kuliah Mm-mm. gue tuh soalnya tugas akhir sih bahasanya. Soalnya kan desain Oh ya, ya, jadi bikin bikin wow, keren banget. kalau kalau komunikasi skripsi ya, bukan bukan bikin project ya. Skripsi gitu Iya, ya. skripsi, bener. Oke. Oke, saya good luck lah pokoknya skripsinya ya. Harusnya aman lah ya umur. Harusnya, tapi aman kan? Oke. So far aman ya. So far aman. Dan fun fact Aman. aja, aku juga ambil topik tuh seputar Balap. motorsport gitu jujur aja. Ah, Iya. nice. Oke, Hmm. kita masuk nih. Mungkin ceritain aja kok bisa sih cewek nih suka balap gitu. Apakah dari orang tua, apakah dari emang mungkin bisa diceritain dikit nih. Oke, jadi sebenarnya tuh aku tuh bukan yang kayak suka dari lahir banget gitu tuh kan, kayak banyak kan yang kayak Ah. suka dari kecil. Tapi emang keluarga aku tuh kayak kakek dan kakak aku, mereka tuh suka nonton sports in general gitu aja gitu. Jadi kayak kalau di TV aku ya udah cukup tahu tuh ada nih, ada F1, ada MotoGP, ada badminton, tenis segala macam, kayak ya udah cukup Oke. tahu. Tapi gak terlalu yang kayak mendalami banget karena keluarga aku tuh mostly suka yang suka badminton sama suka sepak bola Indonesia banget nih ya Oh, Indonesia yang suka banget. gitu. Iya. Mm, iya dan jadi akhirnya tuh sebenarnya aku tuh baru ngikutin F1 banget, baru suka banget tuh 2018 sebenarnya. Jadi pas Oke. SMA. Jadi it's like quite new gitu loh. Jadi awalnya tuh karena aku iseng gitu kan lihat TV lagi pulang sekolah, terus tiba-tiba ada ulangan race F1 gitu. Terus aku kayak iseng nonton, terus kayak lama-lama jadi tertarik, kayak seru juga apa nih gitu balap-balap. Jadi kan 2018 ya. iya Itu pertama 2018. Aku kali lupa sih. pertama kali adanya Halo tuh. Itu pertama Oh iya kali. ya. Mm-mm. Oke. Terakhir Jadi yang belum ada Halo 2017. Emang itu pas itu lihat oh, siapa yang paling disukai lah pada tahun itu atau masih cuma general aja gitu? nah pas awal tuh general aja, tapi kan kayak karena apa ya?
karena kepo, jadinya tuh aku Mm. ngeliatnya ke YouTube gitu loh, kayak F1 apa nih, dan kayak banyak nih videonya, dan kayak Oke. aku ingat banget tahun 2018 tim yang kayak lumayan aktif sosmednya itu Red Bull nggak sih, kayak Max sama Daniel tuh mereka Oke. kayak di YouTube Red Bull tuh aktif banget gitu dan kayak banyak konten yang menarik gitu Ya 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 gitu. ya. Jadi Red Bull seru-seru sama juga ya kan. Max sama zaman itu lucu-lucu tuh Iya, si Max iya sama lucu-lucu si banget. Daniel. Ya ya ya. Oke, jadi dari 2018. Berarti bisa dibilang waktu itu sukanya Red Bull atau enggak? Enggak juga. Waktu itu sih sukanya Red Bull. Jadi intinya tuh sebenarnya ini kayak fun fact juga sih. Kayak aku tuh jadi tahu aku tuh Mm. pengen karir aku apa, aku jadi passion aku tuh di dunia komunikasi marketing konten gini itu karena aku ngeliat video mereka dan aku Heeh. mikir kayak menarik banget ya ini teknik marketingnya Red Bull dari aku yang nggak tahu apa-apa sama sekali tentang kayak balap, tentang Red Bull, tentang racing drivers, bla bla bla. Aku jadi tertarik gitu untuk Jadi tahu suka. lebih gitu loh. Jadi Hmm. jadi bukan pure kayak awalnya tuh dari balapannya aja. Aku tuh tertarik karena kayak kok bisa ya aku dari nggak tahu apa-apa jadi pengen tahu lebih gitu loh. Jadi ya from there it sparked my interest dan sampai sekarang gitu loh. Jadi Oke. aku suka semua hal Tapi tentang sekarang F1. punya tim favorit nggak atau masih Red Bull itu? Aku tuh gimana ya orangnya tuh kayak kalau ditanya tim Atau favorit general sama kayak aja? driver, ya kayak susah banget. Tapi aku jujur aja aku punya soft spot buat kayak Yuki sama Pierre. Kayak nggak tahu kenapa aku Oh, gemes gitu loh sama mereka. Dan aku juga suka teknik Ferrari nih marketing sekarang gitu. guys, teknik marketingnya Mm-mm. Yuki Boy ya. Iya, Tapi mereka emang lucu sih kan. Banyak iya. banyak meme-nya tuh mereka kan yang Mm-mm. pacaran, tahu gak yang Iya, oh kasih my God. di rambutnya dipanjangin gitu-gitu. Jadi Iya, itu nggak ya itu banget. emang mereka emang lucu sih. Apalagi Yuki kan marah-marah di track gitu, kayak lucu banget kecil-kecil Mm-mm. marah-marah gitu. Malah nggak Iya. marah nggak ngebetein. Oke oke, berarti oh pas banget dong berarti ya gue pakai AlphaTauri ini gue Iya, pas banget nih. nggak iseng-iseng aja ini pakai AlphaTauri ya gitu. Oke. eh, Berarti Pierre Gasly dan Yuki menarik-menarik. Berarti udah dari 2018 itu nggak pernah bolong tuh ngikutin atau sempet bolong sampai sekarang. Aku nggak pernah sih kalau dari 2018 bener-bener kalau misalnya weekend diajak pergi, Hah? aku tuh kayak, aduh sorry banget ya kalau masih lagi ada race tuh aku kayak, sorry banget nih, kayak mau nonton gitu. Gitu sih aku. Biasanya kalau kalau teman-teman gue tuh kalau diajak nongkrong ya bernongkrong tapi pas nongkrong dia nonton di handphone gitu. Kan sekarang nontonnya Iya, di aku handphone ya. biasanya kayak gitu. Set gitu. Di handphone, di Iya iya kan. aplikasi gitu ya. Iya iya iya. Oh berarti ada nggak sih kayak temen-temen lu yang kok lu sukanya balap sih gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu? Kok lu sukanya F1 Ada. sih gitu? Lu cewek kok sukanya F1 Mm-mm. gitu? Ada kayak gitu? Nah, ada itu kayak pas awal-awal tuh kayak teman-teman kan aku tuh kayak jujur aja nggak punya temen, pas awal tuh nggak punya orang di mana kayak aku bisa kayak ngobrolin kayak, weh gini ya F1 tuh gini kemarin Iya weekendnya iya kayak gini iya bla iya. bla bla gitu, kayak gak ada gitu pas awal, terus Event kayak gue cowok, kayak ngepost di story. event cowok nggak ada Nah, atau? yang cowok tuh juga ada cuman jarang dikit banget gitu loh, jadi kayak Oke. menurut menurut gue tuh kategorisasinya tuh ada dua gitu loh, jadi satu tuh kayak cowok yang kayak nanya kayak, apaan sih lu so tau banget, soalnya itu gue pernah dapet, gue pernah iseng gitu kan, gue inget banget gue iseng ngepost kayak pengumuman Charles ke Ferrari, gue kan kayak wow seneng sekali tuh Iya waktu iya itu, iya iya. terus kayak Iya. orang-orang tuh ada yang komen kayak, dih lu ngikutin, kayak emang lu bener nonton gitu, kayak gitu-gitu, kayak Itu tapi sebenarnya temen gitu loh. atau orang random? teman temen Oh temen gitu iya kan pas awal banget tuh, iya pas iya iya. awal kayak 2018 gitu kan, jadi Iya kayak iya. bener-bener Ya Leclerc ke Ferrari itu tuh 2019. ya 2019, tapi waktu itu apa ya pengumuman atau rumornya gak tahu pokoknya, Iya iya iya. ngepost tentang Charles pokoknya Iya gitu. iya iya. Oke. Jadi sempet sempet diragukan lah ya waktu itu ya. Tapi sekarang Iya sekarang kayak gimana? Sekarang udah ada nggak teman-teman yang se-passion gitu balap gitu? em, seiring berjalannya waktu sih untungnya aku udah ketemu gitu, dan bahkan ada teman aku yang jadi suka F1 juga gitu gara-gara kayak Ah iya iya aku iya sering iya. ngomongin gitu loh, terus dia kayak dia tuh awalnya cuma nonton kalau ada kayak crash gitu kan, kayak biasalah orang kayak ih kok Iya nggak ada iya. crash, kayak aduh jangan ngomong gitu dong gitu, tapi kayak kayak mungkin gara-gara kayak gue sering kayak ngobrolin juga gitu, terus dia kayak kepo, akhirnya kayak dia juga suka gitu loh sama F1, dan kayak sekarang sih udah nambah banget sih orang-orang yang kayak gue bisa ngobrolin F1 gitu, kayak bahkan kayak di podcast ini juga bisa obrolin, jadi kayak that's one thing Iya like iya. I'm super grateful about gitu. Iya iya iya. Iya sih sekarang memang memang kalau menurut gue pribadi dari pengamatan singkat sih
emang F1 sekarang lebih banyak ya penggemarnya. Apalagi Ya, katanya sih juga banyak yang convert dari MotoGP ke F1 karena katanya MotoGP udah nggak terlalu seru lagi nih semenjak Rossi nggak ada gitu katanya gitu. Jadi soalnya yang menang ini si Quartararo mulu gitu katanya. Jadi nggak oh ya ya. bosen gitu. Nah, makanya Hamilton jangan menang mulu kan sekarang ganti ya. Oke, jadi ya seru sih. Emang apa yang lu lihat dari F1 tuh serunya di mana? Apakah balapannya? Karena balapannya juga bisa dibilang nggak terlalu seru-seru amat kan. Maksudnya compare to MotoGP yang wah salip-salipannya tuh wah, sampai nempel-nempelan gitu kan. Nah, biasanya kan F1 kan jarang ya salip-salipannya apalagi lapnya banyak gitu kan. Salip-salipannya paling cuma berapa lap sih gitu kan. Ntar juga tiba-tiba jauh lagi gitu. Apa yang bikin lu tuh suka gitu dari ke F1? Kok bisa gitu? Apakah karena drivernya apa? Apanya gitu yang bikin suka? Hmm, kalau jujur menurut gue kayak walaupun emang bener banget tadi kayak salip-salipannya dramanya tuh mungkin dulu ya apalagi ya itu kayak nggak sebanyak MotoGP gitu ya tapi kayak menurut Hmm, gue sorry banget tapi gue ini gak banget sorry. apa-apa. Santai. Bukan podcast di TV kok ini. Iya, Oke. oke jadi anyways, ya bener kayak MotoGP kan kayak salip-salipan dramanya banyak gitu kan. Kalau F1 obviously nggak terlalu banyak, tapi menurut gue kayak itu serunya gitu loh. Dan kayak the tracks gitu, gue juga lebih suka yang di F1 gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang sama gitu lah sama MotoGP, tapi kayak street circuitnya dan kayak gimana the technical sides of it-nya juga Strategi kayak pit stop gue gitu lumayan, ya. iya kayak the pit stops, kayak the team strategy and like how it's like a team game gitu loh. Dan bener-bener kayak sometimes kayak walaupun ada sih kayak jujur aja kan kayak apa sih ada kan races F1 yang kayak oh boring kayak gini doang kayak gue Iya, udah tahu nih iya. siapa yang menang gitu. Iya, iya, iya. Cuman kan kayak tetap aja ada banyak hal di balik itu yang bikin race-nya menarik dan kayak ada tensionnya gitu dapet dan kayak atau kayak menurut gue seru aja gitu kayak misalnya nih orang tuh pada bilang kayak Monaco is such a boring track gitu kan kayak orang Ya, tuh sering bilang kayak bener. nggak bisa banyak overtake gitu di situ tapi kayak menurut gue Monaco tuh menarik karena kayak itu menguji driversnya untuk kayak drive like in a really kayak narrow street gitu dan kayak supaya nggak kena kayak walls-nya gitu loh karena kan itu benar-benar kayak Bener. basic skill dan itu tuh bisa kita lihat dari track Monaco gitu jadi menurut gue itu sih yang menarik kayak the apa ya the intricacy dan kayak the what's the word ya kayak complicatedness-nya gitu loh Iya, 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 about iya. F1 yang Jadi bikin gue tertarik banget. ngelihatnya itu as a whole package ya. Jadi bukan Iya, iya. bukan salip-salipan aja gitu. Balapan tuh bukan Benar. soal salip-salipan aja ya. Memang sih Iya, overtake benar. juga, tapi kalau F1 tuh much more than that gitu. Jadi ada Iya, strategi benar dan banget. lain-lain. Bagus nih, ini bagus guys ya. Banyak sekali fans F1 baru itu pasti ngelihatnya cuma salip-salipannya kurang nih. Apa nih Iya, boring benar. banget nih gitu kan. Tapi Mm-mm. ya gua pun di sisi yang Monaco tuh boring banget gitu. Tapi gimana ya? Kemarin Ferrari bikin nggak boring ya, bikin emosi tapi ya. Aduh, Ke- drama ke- itu drama ya, kayak, kebetulan gue oh gila kayak, gue tifosi, jadi gue Ferrari gitu. banget nih. Jadi wah marah-marah banget kemarin itu. Apalagi gue Leclerc kan. Jadi apalagi Iya. kemarin kan wah Leclerc berkali-kali dizolimi sama Sumpah Binotto ya. bener-bener kayak dari dia kayak masih di junior seriesnya aja kayak dia tuh kayak ada apa dengan dia dengan Monaco gitu ya Iya, Kak. bener. Tapi untungnya kemarin at least finish lah kan, nggak pernah finish At tuh least dia finish. di Monaco gitu kan. Mm-mm. Jadi ya oke lah gitulah at least finish. Oke Di lah. Silverstone diulangi lagi kan. Jadi Aduh, aduh sakit hati, gitu sakit hati. bener. Jadi oke, jadi ini yang nggak tifosi aja sakit hati guys ya. Iya jujur aja sakit hati. Itu kayak Jadi menurut gue atau ya kalau gue hmm, tuh orangnya tuh kayak bener-bener kalau apapun yang terjadi ke semua driver tuh kayak kayak aduh kesian banget gitu kayak iya iya kalau iya. ada DNF, DNS kayak Sainz meledak kesel. kemarin berarti sedih ya Sainz ya. Wow, itu kayak itu panik sih, lebih ke panik gitu. Kayak Lebih kayak panikan iya pertama emang yang Sainz panik, tapi abis itu lebih panikan Leclerc yang pedalnya nyantul anjir nyangkut. please jangan omongin itu bener-bener kayak gue harus kayak Uh, ke psikolog lagi itu takut kayak banget. aduh. Itu tahu nggak itu Binotto aja pergi loh nggak dia ninggalin ninggalin pedok loh. Demi apa? Jadi Oh 10 race my terakhir God. waktu Leclerc bilang pedalnya nyangkut itu dia nggak kuat, dia pergi. Itu tim prinsipalnya aja nggak kuat gitu kan, apalagi kita yang nonton, apalagi tifosi gitu. Aduh. Jadi Binotto itu menunjukkan bahwa dia itu tim prinsipal yang lemah ya guys.
Dia nggak kuat, Lagi sumpah kuat nggak kuat. fansnya nih. Dia Mm. dia beneran cabut gitu dari ininya apa yang kursinya itu loh yang ada TV-TV-nya yang di Iya, iya, pinggir tahu-tahu. nyepit. Nah itu dia cabut, dia nggak kuat nonton katanya. Oh my God. Jadi Gila. untungnya finish ya, gila itu dikit lagi Untungnya itu finish nih, itu bener-bener. satu dua lap lagi ketangkep itu sama Max itu. Iya, sumpah. Iya Max Bener-bener udah kayak, kenceng banget. aduh, tahu Iya. banget. Aduh, jangan diomelin. Bener-bener jadi keringetan nih ngingetin momen itu. At least untuk penonton asik lah ya, seru lah gitu. Untuk Jujur yang iya, iya, ya seru untuk banget. F1 general kan maksudnya dramanya itu di last lap nih. Aduh, battle di last lap Iya, gitu kan. Jadi wah, jadi bener-bener. emang bagus sih untuk penonton ya bagus ya. Tapi untuk kita tifosi ya ini jantungnya nih tolong ya dibikin tidak nyaman Iya. ya. Tiap balapan jantung kita dipacu terus. Oke, Kayaknya jadi para uh, para tifosi nih pas akhir season ini kayak jadi mental ya baja deh. Udah kayak kuat benar banget, benar. jujur. Memang untuk menjadi tifosi itu harus kuat gitu. Apalagi tifosi plus pendukungnya MU ya. Wah, itu satu Oh paket my gitu. God. Tapi MU kemarin Merah-merah terakhir banget ya. menang juga sih lawan Liverpool. Jadi oke lah sama-sama kemarin Ferrari ya khususnya untuk Leclerc ya. Eh, dia diobatin lah di Silverstone kan habis Iya, ini lumayan, lumayan. walaupun memang sainsnya sayang sih walaupun kemarin tuh harusnya bisa 1-2 gitu. 1-2 kalau Iya, misalnya. kayak gue percaya Iya. banget pasti tuh berpotensi banget karena like sebelum dia gitu itu bener-bener udah At sangat least dekat gitu loh sama Max ya, itu. at least terakhir kalau misalnya Leclerc nyantol, mungkin Sainz yang nyalip kali ya. Sainz bisa satu, Leclerc yang dua Bener. gitu. Jadi ya walaupun sedih ya, gue kalau lihat Leclerc sedih lagi nih nggak jadi satu lagi Leclerc, tapi ya tetap 1-2 is oke lah gitu. Jadi ya ini menuju ke apa namanya Perancis nih gimana nih? Ini kan eh, kandangnya Ocon nih, Kandangnya Gasly Ocon sama nih, kandangnya Pierre ya. gimana? Um, Ngelihatnya exciting apakah sih jujur aja. Nah, Pierre bisa bagus nggak? Karena kan performa Pierre akhir-akhir ini jelek ya, kalau menurut ya kita jujur-jujuran aja Jujur aja gitu. nih, Iya jelek jelek gitu banget performa kayak dia. Alpha Tauri kayak wow zonk banget Iya, nih. AlphaTauri itu iya loh, AlphaTauri itu orang-orang kayak nggak ada nyebut sama sekali gitu. Kita kita terfokus sama Ferrari, Red Bull, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Mercedes gitu. Tiba-tiba AlphaTaurinya tuh di bawah gitu. Padahal kan dia tuh engine-nya Red Bull powertrain kan, pakai mesinnya Honda juga gitu. Jadi Iya kenapa gitu? benar. Why? Menurut lu Kayak kayak kenapa tuh? jujur aja kayak kalau ditanya kenapa kayak gak tahu juga kayak nggak mau mikirin kayak soalnya kayak em Sebagai gimana fans ya kayak ya. iya sebagai fans kayak 2 tahun yang terakhir tuh kayak kita selalu mikir kayak oke kita Alpha Tauri mungkin bisa nih soalnya kan kayak Pierre Mm-mm. dia Menang di sempet Monza dapetin kemarin. menang iya, kayak podium Mm-mm. dan whatever gitu cuman kayak apalagi kayak Yuki tuh tahun lalu pas the last race keempat bukan Iya, iya Yuki bagus gitu. Tahun lalu bagus kok performanya. Gue lupa iya lupa makanya kan finishnya berapa. Cuma sering top 10 iya kok dia gitu. Sering iya top di 10. race terakhir tuh Abu Dhabi bukan sih race terakhir ya kan Abu Ya, Dhabi kan Abu yang Dhabi ya. iya kayaknya tuh Yes. dia dapet lumayan tinggi gitu loh tapi kayak Iya, jadi kayaknya kayak top 5 ya. fans fans Pierre dan Yuki kan kayak gue juga ngobrol ke beberapa fansnya kan kayak itu kayak percaya banget nih mereka bakal kayak wow gitu tapi ternyata kayak masuk pelan-pelan kayak kenapa jadi back marker nih tiba-tiba Iya. gitu Awalnya bagus kan. Awalnya Yuki sama awalnya Yuki lumayan lumayan tuh awal-awal season tuh di Bahrain, terus Australia masih bagus. Lama-lama kok menurun-menurun. Kenapa ini? iya dan kayak sekarang tuh bener-bener di titik dimana kayak gue mau support juga mereka agak di belakang kayak mau gimana gitu loh jadi kayak bener-bener kayak sebagai fans sih kayak ya udah tetap dukung cuman kayak lu kenapa tiba-tiba kayak gini guys atau mobilnya please Franz Tost halo gitu Iya, makanya hmm, ini sama halnya sama kayak fansnya Vettel sih. Vettel juga iya kan aduh Vettel kan habis dari Ferrari kan. Jadi maksudnya fansnya iya masih iya banyak gitu. Terus ngelihat banyak Vettel banget begini, wah kasihan juga sih. Maksudnya mobilnya ya pelan gitu. Terus Vettel kayak berusaha mengcarry iya Aston benar Martin gitu. Jadi lumayan susah sih untuk Vettel, apalagi dengan mobil yang kayak gini. Jadi banyak sih hal-hal yang sekarang sebenarnya agak agak sedih ya di F1. Tapi justru dramanya bagus ya untuk penonton sih. Dan nonton Drive to Survive nggak di Netflix? aku nonton 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 dong siapa yang sih terakhir nonton nonton, yang yang terakhir nonton yang terakhir nonton. Kayaknya Drive to Survive season depan bakalan seru banget nih karena dramanya tahun ini banyak.
Iya Yang benar. kemarin sempat tahu nggak yang kemarin di mana tuh Jeddah itu kan Jeddah apa ya? Lupa. Oh iya yang drivers mereka Iya rapat gitu yang ya sampai bukan bukan Jeddah deh. Yang pokoknya ada bentar, apa Australia? Lupa lupa. Pokoknya tim prinsipalnya kumpul terus marah-marah tuh Toto sama Binoto Oh sama iya 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 Horner. iya, ingat ingat Iya. ingat ingat Itu ingat ada ingat 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 Netflix di ingat. situ, ada Netflix di Wah, situ. seru seru. Jadi harusnya wah itu penasaran sih mereka ngobrolin marah-marah masalah apa ya? Kalau nggak salah itu masalah porpoising apa ya? Kalau nggak salah Oh, Iya di sih. Kanada, gue inget Bukan. di Kanada. Ya, di Kanada, Hmm. waktu Kanada itu. Karena kan masalah porpoising tuh yang dikasih regulasi baru sama FIA. Terus Iya, tiba-tiba tiba-tiba kan si Toto Wolff Mercedesnya udah ready yang tiba-tiba ada roll apa pot apa sih yang tiang di side potnya baru itu udah dua. Pokoknya mm-mm. pokoknya Mercedes tiba-tiba udah ready waktu itu. Jadi tim lain tuh kayak curiga. Lah, ini kok bisa lu Mercedes regulasi baru dikasih tahu Hamin satu, lu udah ready gitu. Ini ada kong kali kong gak nih sama FIA gitu kan. Jadi nah itu sempat sempat dengar gak berita-berita yang politik lah, politiknya F1 gitu. Sempet sih sempet dan kayak jujur aja politik F1 tuh kayak kalau misalnya tentang em, misalnya drivers pindah-pindah tim itu kayak politik yang kayak normal bisa dicerna oleh kayak semua orang dengan sangat gampang ya. Tapi menurut gue yang paling kayak sulit itu kayak when the politics tuh talk about kayak technical side-nya gitu loh yang bener-bener kayak about the flooring gitu mungkin dan Betul, kayak about the rules and everything itu bener-bener kayak menurut gue cara untuk memahaminya yaitu kayak lu harus baca regulasinya, lu harus baca what people think about it gitu yang betul, bener-bener betul, kayak jurnalisnya dan kayak what betul, kayak team principalsnya say about it. Jadi itu bener-bener kayak dibutuhkan analytic thinking gitu. Jadi makanya kadang kayak gue membaca gitu. Cuman kayak untuk memahaminya lebih, gue harus membaca yang lain lagi gitu supaya bener-bener betul, paham dan kayak gak salah gitu kayak oh ini maksudnya gitu. Karena jujur aja it's really complicated ya gak sih? betul. Menurut lu Mercedes ada ini nggak? Ada ya menurut lu prediksi aja gitu. Ada main belakang nggak sama FIA? Karena nih gue bilang dulu kemarin kan yang barusan gue cerita nih udah ready. Sekarang itu ada regulasi yang tiba-tiba akan diaplikasikan di Spa besok. Jadi setelah season break ada regulasi baru yang meminimalisir untuk gunanya meminimalisir si porpoising gitu. Yang mana digadang-gadang sama fans sama orang-orang itu akan menguntungkan sekali si Red Bull si Mercedes gitu. Karena Mercedes kan sekarang bapuk nih, maksudnya nggak bisa fight nih gitu. Jadi sekarang tiba-tiba regulasinya ini muncul yang mana beberapa tim of course nggak setuju dengan regulasi baru ini karena kan ya porpoising harusnya diatasin sama tim mereka sendiri gitu, bukan FIA yang harusnya turun tangan atau at least regulasi ini berlaku tahun depan deh gitu supaya kita bisa mikir lagi untuk solusinya gitu. Tapi ini enggak, regulasinya besok ternyata di Spa yang akan langsung diterapkan gitu. Jadi menurut lu gimana? Hmm, kalau menurut gue kayak jujur aja kayak it's like difficult to say gitu ya kayak Ya jujur aja ya gue ya. gak tahu nih kayak Iya iya bener iya. atau enggak Kita gitu. kita semua nggak tahu. Ini semua spekulasi spekulasi. Iya spekulasi. Tapi kayak iya seperti yang pernah dibilang sama Betul ya cash is king gitu loh dan kayak Ya kayak kita kan nggak tahu kan di belakangnya tuh kayak gimana. Jadi ya gitu kayak kalau mau dibilang berpihak kayak nggak tahu ya FI itu agak gak jelas sih. Kayak mereka kadang berpihak sama ini kayak iya apa ini benar what's benar. going on behind it gitu loh. Itu deh kayak tapi kayak pasti adalah yang kayak you know don't Lobby play it lobby lah like ya. iya pasti ada banget gitu loh. Like namanya juga kayak ini kayak F1 tuh salah satu olahraga Duitnya termahal di gede dunia gitu gitu. loh. Yes Iya benar. gede. Cash is So king like benar benar. cash is king. Iya benar benar. Jadi ya itulah guys, harapannya sih apa ya? Mungkin nggak apa-apa, namanya juga gimana ya? Namanya juga duitnya flow-nya kan gede banget ya. Tapi mungkin jangan terlalu besar banget gitu. Karena nanti akan melukai sportnya itu sendiri kan takutnya kan. Apalagi sekarang kita udah seneng nih misalnya Mercedes kemarin udah menang terus 8 kali berturut-turut gitu di konstruktor. Iya. Tiba-tiba ini sekarang Mercedes mau getol lagi, mau coba lagi gitu. Jadi aduh tunggu dulu lah at least tahun-tahun depan gantian gitu at least gantian nggak apa-apa maksudnya lu mau menang lagi nggak apa-apa tapi tahun ini libur dulu lah gitu tahun depan gitu boleh gitu maksudnya gantian gitu domination kan sekarang Toto Wolff bilang ini Red Bull domination atau Ferrari domination
apa bisa bikin fans bosen lah. Lu tahun lalu gimana? Toto, gimana sih? Lewis di depan jauh banget gitu, ya kan? Jadi gila sih, maksudnya banyak lah, banyak hal politik yang kita nggak tahu seluk beluknya di belakang, Benar. behind the scene-nya kita nggak tahu gitu temen-temen. Memang keras ya. Udah bicara duit tuh pasti keras banget ya. Contoh lah di Indonesia lah, itu kan banyak ya hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi apalagi ini yang duitnya lebih wah besar banget itu, F1 kan berapa guys itu kan cash flow-nya. Jadi orang tinggalin briefing aja 300 juta dendanya ya kan, nggak main-main gitu. Iya, oh my God. Dendanya itu Aduh, ngawur gitu kan. Jadi bukan cuma mungkin kalau 10 juta, 20 juta oke lah. Ini 300 juta guys. Itu 300. kalian bisa dapat satu rumah di Citayam guys ya. Ini info aja ya. Jadi ya nambah-nambah dikit, 300 dikit lah, nambah dikit. Citayam dapat guys. Jadi apa ya, memang segede itu gitu cash flow-nya. Jadi makanya nggak kaget sih kalau misalnya ada lebih. Dan ada satu lagi nih yang coba gue mau tanya menurut lu nih gimana. Ada nanti ada dua hal. Satu ini yang pertama, itu ada tim-tim baru yang dihalangin sama, jadi kan ada tim baru nih kayak Porsche, Audi yang mau masuk ke F1 gitu kan. Itu dihalangin sama yang namanya Toto Wolff dan Ferrari katanya. Karena ya mereka merasa ini udah legacy. Kita udah lama-lama nih masuk di sini, kita udah put hard work di sini dan segala macam. Dan bentar. Oke. Kita udah put hard work dan segala macam. Terus lu tiba-tiba mau datang masuk gitu aja gitu. Nah, menurut lu gimana gitu hal ini? Kayak kalau gue pribadi sih, gue gak setuju banget tuh sama yang namanya kayak legacy or whatever gitu. Kayak, ya oke bener kayak gitu. Cuman kayak, biasanya kayak, mungkin kalau mereka ngomong kayak gitu tuh, karena mereka feel tertantang mungkin atau apa gitu. Cuman kayak menurut aku Mungkin. kayak, it makes it more fun gitu loh kalau misalnya there's more new teams and like returning sih sebenarnya lebih ke situ kan ya. Dan kayak kalau buat new team ini tuh kayak maksudnya kayak di acquire gitu kan sama kayak tim yang udah ada gitu kan kayak iya gak sih maksudnya? Kayaknya antara acquire atau bikin tim baru. Let's say bikin tim baru deh. Jadi tim ke-11 gitu. Oh, tapi kalau tim baru sih kayak ke-11 menurut gue kebanyakan sih kalau di F1 gitu. Dulu Kayak soalnya I sempat feel tahun like 2016 yang waktu ada Rio Haryanto. oh, Rio Haryanto pernah denger mm-mm. nggak? Rio Haryanto dulu di F1 Iya tahu tahu. balap Indonesia. Itu tim ke-11 Manor nama timnya dulu. Oh Manor ya tahu Ya Manor. itu tim Mm-mm, tahu. ke-11. Jadi dulu ada 22 driver dulu di grid. Iya. Mungkin karena kayak kalau aku tuh baru nontonnya pas udah ada hanya 20 drivers di Iya, gridnya iya, gitu iya. dan kayak 10 Udah teams itu melekat walaupun gitu kayak ya. udah melekat walaupun kayak kalau di F3 kayak driversnya itu banyak banget gitu di feeder series lain gitu banyak gitu cuman kayak kalau di F1 like 20 tim aja dramanya kayaknya udah cukup deh. Oke, Dramanya berarti udah sangat cukup menurut kalau lu menurut menurut gue. lu 20 berarti berarti menurut lu better mereka acquire aja misalnya Red Bull Porsche gitu ya. Atau Iya ya. ya paham paham. Kalau begitu gua rasa boleh sih pasti, kalau kan kayak misalnya Aston Martin gitu-gitu kan. Itu kan Mm-mm. kan punyanya Force India juga, punyanya Racing Point gitu kan, di acquire gitu. Jadi Iya benar. eh kalau begitu sih nggak masalah. Cuma yang nggak dibolehin sama Toto dan Ferrari ya itu tim ke-11, karena kan kita udah keluar duit banyak bertahun-tahun berada di sport ini gitu. Tiba-tiba tim lain masuk cuma bayar berapa bisa masuk gitu kan. Jadi mereka kayak kok gini gitu. Oh, Jadi ya, ya. mereka nggak membolehkan itu. Dan kalau menurut lu gimana? Kan kalau misalnya ada tim baru nih, berarti kan ada 22 seat F1 instead of only 20 seat gitu. Yang mana sekarang lagi panas juga karena banyak Mm-mm. sekali driver-driver muda yang sekiranya bisa nih untuk berkarya di F1 gitu, berkarir di F1 seperti Oscar Piastri yang lu barusan bikin kontennya kayak gitu. Terus macam-macam banyak lah gitu. Mungkin Nick De Vries bahkan, atau banyak lah, banyak orang-orang muda yang nggak dapet seat gitu. Tiba-tiba Alonso masuk yang udah tua gitu. Jadi menurut lu gimana tuh masalah itu? Oke, gue suka nih kalau ngomongin kayak junior drivers dan bla 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 gitu karena kayak gue ngikutin banget sama mereka kan ya. Mantap, mantap. Kayak kalau menurut gue sih benar gitu loh kayak gara-gara si Devon tuh literally cuma 20 20 banget nih. So like Benar.
eksklusif banget dan kayak pertama you either have to like show bahwa kayak lu bisa, lu deserve it dan mungkin lu udah deserve it. Cuman like you don't have the enough sponsors for it, you know. It's like that's the thing with F1 gitu loh. Kayak kita kayak mau ngomong gimana pun lah, it's always talking about money gitu in the end gitu loh. Jadi um, kayak mungkin ada banyak junior drivers yang obviously punya kesempatan di F1 tapi belum bisa. Bahkan kayak not even junior drivers, drivers lain yang misalnya sekarang di Formula E, mereka juga pernah deserve gitu a seat in F1 gitu loh. Jadi Ya. kayak it's hard to say karena kayak di one point bener banget kayak junior drivers dan kayak drivers muda atau drivers lain tuh bisa berkesempatan di F1 juga. Tapi in the same time kayak gimana ya? Lebih banyaknya seat kayak lebih membuat kayak seat F1 tuh nggak kayak eksklusif gitu nggak sih? Kayak wow ini tuh kayak bener-bener the pinnacle of racing. So like nggak tahu sih Ya, menurut ya. gue kayak emang udah nyaman dengan pembulatan 20 drivers aja gitu tanpa kayak Ya gue tambahan pribadi tim juga karena suka sih, 20 juga suka sih, nggak terlalu banyak lah. Tapi menurut lu Alonso gitu-gitu oke nggak sih ada di grid atau menurut lu better ganti dengan junior aja gitu? Karena kan dia tua banget tuh umurnya 40 ke atas tuh. gitu banget. Ya maksudnya Oh my untuk God, ukuran oke. sport itu udah tua lah ya. Kan sport kan biasanya 30-an tuh udah kelar lah. Kalau bola kan kita bilang bola, basket Iya, gitu kan. Juga apa biasanya 30-an udah pensiun lah gitu. Atau udah ini iya, 40 iya, nih, 40 lebih nih gitu. Menurut lu gimana iya. Alonso? Ya walaupun dia masih performanya masih oke ya. Mm. Menurut lu Kayak gimana? kayak gue respect sih sama Alonso dia kayak udah kayak seumur gitu tapi dia kayak masih mau menjadi pembalap F1 and he's like masih good at it gitu loh. Jadi Ya itu ya. kayak Kan something dia yang kayak kan dia dulu patut udah banget pensiun untuk kan, terus balik lagi nih. iya dia udah sempet pensiun. Iya, makanya. Menurut lu Balik gimana? lagi Maksudnya nih. apakah misalnya tahun depan nih, kalau lu jadi tim prinsipalnya Alpine katakanlah, tahun depan lu ada Oscar Piastri yang jelas-jelas Oscar Piastri itu akademinya Alpine, akademinya Renault. Terus apa namanya? Gimana lu bakalan milih Alonso apa Piastri untuk terus gitu berada di seat Alpine misalnya gitu. Um, gue bakal misalnya gue jadi tim principal gue masukin Oscar Piastri sekarang juga gitu loh karena kayak Oh lu like berarti emang pro pro junior driver ya? iya tergantung sih kalau misalnya menurut gue emang kayak they deserve it gitu dan kayak they've proven themselves kayak along the years tuh kayak Ya, ya. kayak give them a seat gitu loh karena kayak sayang aja gitu loh ada dua kayak misalnya nih Nick De Vries dia belum sempet punya kesempatan ke F1 gitu jadi dia ke Ya, Formula E gitu. Oscar Piastri juga padahal dia tuh menangin F3 and F2 in his rookie year dan kayak berturut-turut gitu jadi kayak menurut gue it's like time for him gitu loh. Kesian aja gitu dia menjadi kayak sidelines reserve driver doang yang kayak ikut keliling dunia juga tapi kayak ya udah dia cuma menonton di pinggir gitu kayak like menurut gue like it should be time for him to like be in an F1 team gitu loh gitu sih yes. kalau menurut gue. Emang ada siapa lagi yang menurut lo junior yang bagus yang sekiranya bisa ke F1? Juniors I think kayak Robert Schwartzman tahu dia Ah, dari iya iya iya. iya Gue his bener. kayak dia tuh juga dia tuh nggak gimana ya kayak secara presentasi wise dia F2 dia di F2 2 tahun dan dia tuh teammate-nya Oscar Piastri sebenarnya pas di Ya, F2 kan ya. Nah, dia menang second gitu dan menurut gue dia juga lumayan apa ya orangnya dia kayak lumayan a good driver dan dia tuh kayak jadi sesuai gini kan kayak kita kan tahu kan waktu itu Rusia sempet di nggak boleh ya drive ya. di Ya FIA ya. gitu kan. Nah Ya, si Robert ini kebetulan dia tuh keturunan Israel juga jadi dia menggantikan kewarganegaraan dia agar dia tetap benar-benar. bisa menjadi racing driver gitu. Jadi kayak menurut gue itu dia bisa banget sih sama satu lagi dari dia tuh di IndyCar namanya Pato Award. Mm-mm. Oh, oke. Dia di Tahu IndyCar tahu. McLaren Yes. like dia sempat tes F1 juga awal tahun ini dan kayak waktu itu hasil apa ya testingnya tuh bagus-bagus jadi banyak orang mikir kayak oh dia kayaknya bisa lanjut di F1 deh mungkin gitu di McLaren karena kayak Zac Brown juga kayak sering ngomongin nih si Pato ini gitu sih jadi kayak Oke. kalau dipikir-pikir sekarang tuh not only even di F1, F1, F2, F3 aja gitu. Kayak mereka bisa membuka possibility di kayak Formula E, IndyCar, dan yang lain-lainnya gitu. Untuk menjadi Yes. driver F1 atau junior drivers yang bisa melanjutkan legacy yang ada sekarang gitu. Oh ya, McLaren kan sekarang juga ada Formula E ya tahun depan ya. Yang mana kemarin Iya, juga
sempet udah kontrak sama siapa ya? Ada driver yang dikontrak sama McLaren cuma nggak tahu dimasukin di lini yang mana. Kayaknya sih Formula E sih. Kayaknya. Hmm, kalau nggak mungkin kayak kalau nggak salah ya kayak yang kayak udah sering diomongin sama McLaren kalau dari IndyCar itu um, Pato sama Colton Herta namanya gitu. Ah, iya iya iya, Colton Herta. Colton Herta juga menarik tuh. Itu tuh nama-nama yang sering gue denger juga sih itu nama-nama. Itu masih Ya, muda-muda semua ya. masih Jadi muda-muda kayak seumuran aku ya, gitu kayak oh my God gitu. yes. Hmm, Jadi menurut lu tapi ngomong-ngomong McLaren, Daniel Ricciardo nih kan lumayan nih performanya masih masih tanda tanya besar ya untuk performa dia. yes. Jadi menurut lu apakah dia masih oke untuk lanjut di F1 atau ganti aja ke junior driver tahun depan? Walaupun dia udah bilang Sebenarnya bakalan stay ya, bakalan ini kita hmm, berandai-andai nih kalau bisa bisa milih gitu. um, sebenarnya ngakak banget sebelum si Daniel Danny Rick kayak ngumumin bahwa dia bakal stay sama McLaren, gue tuh kayak bikin konten kayak, dia gimana nih tahun depan kayak gitu. Terus tiba-tiba besoknya kayak, oh, oke, dia 2023 stay. Tapi Ya. banyak yang bilang juga kita nggak tahu gitu dia stay di McLaren yang mana gitu. Is it like the F1 team or like Oh, the other team gitu, you know? So like apa nih gitu. Cuman kayak gimana ya, menurut gue tuh kayak gue pengen bilang kayak he's like udah nggak terlalu kayak he's lost his skill juga enggak, tapi kayak is he doing like that well sekarang juga nggak bisa dibilang gitu loh, so it's like bingung gitu kayak gue percaya banget ya jujur aja semua fans F1 kayaknya tuh kayak nggak bisa membenci Danny Rick gitu, he's just like kayak really positive gitu, tapi ya ya. pertanyaannya sampai kapan gitu loh kayak kita bisa ngedefend that positivity dan kayak nanya kayak gimana kinerja lu, gimana performance lu nih, is it gonna improve or kayak can someone better replace you, apalagi kan kayak teammate-nya dia si Lando dia literally long term contract banget nih, jadi Betul. kayak yang apalagi jujur aja McLaren they kind of favor Lando nggak sih because of that gitu, karena kan Lando juga kayak udah dari awal Karena kan bukan dari awal karena cuman kan Lando muda ya. Jadi mungkin iya dari Lando muda. McLaren kayak berharap Lando jadi legendnya McLaren gitu. Jadi Max Verstappen-nya lah Mm-mm. at least gitu. Kan Red Bull punya Mm-mm. Max Verstappen. Nah, Lando ini mau dijadiin begitu tapi di McLaren gitu. Harapannya gitu ya. Jadi makanya langsung dikasih kontrak yang lama gitu sama McLaren-nya. Benar. Jadi kayak nggak kayak kalau berandai-andai sih kayak berharap Danny Rick masih bisa di F1 tahun depan. Tapi bukan kayak sekedar gara-gara dia positive vibes guy aja, tapi kayak gara-gara sekedar kayak dia bisa nge-prove himself. Tapi masalahnya kita udah kayak bisa dibilang kasih banyak kesempatan nih buat dia prove himself. Tapi kayak kalau dipikir-pikir dia constantly ada kayak satu dua kali setiap season tuh kayak dia bener-bener performanya peak banget gitu. Tapi Hmm. pertanyaannya dia cuma bisa itu sekali season atau dia bisa deliver 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 gitu. Tahun Kayak lalu kan bingung. Monza lagi tuh menang tuh 1-2 Ya, Monza. Monza selalu menghasilkan pemenang baru ya. Kemarin Pierre gebrakan. Gasly, kemarin ini kita lihat Iya, Monza tahun Fir. inilah gimana, gue juga penasaran Monza Ferrari bisa nggak nih. Tapi apakah pemenang baru Mm-mm. lagi gitu. Jadi soalnya Monza Benar. kan udah masuk ke ujung-ujung ini nih, ujung season, jadi biasanya udah sengit nih poin-poinnya gitu. Iya, Jadi benar. hopefully bisa sengit ya karena kan ya Ferrari meledak-meledak terus lah, strategi lawak lah. Feeling gue Jadi sih bisa ya, kayak last race tuh bakal jadi kayak penentu banget ya, feeling gue aja nih, nggak tahu nih bener atau enggak. wah semoga ya, semoga gue sih berharapnya Semoga. Leclerc udah menang mudah. Iya Tapi sih, kayak ya, jujur aja itu bakal tapi nggak kayak, apa-apa lah. ya Tapi kayak nggak apa-apa. race Last jadi, race juga nggak apa-apa. Better lah, better daripada nggak sama sekali ya. Daripada nggak sama sekali, daripada iya, bener daripada banget. Max yang udah menang beberapa race sebelum kan malas banget gitu. Kan dia udah menang tahun lalu, gantian lah. Iya, Jadi semoga. Oke. Jadi menarik sekali ya tahun ini juga Red Bull sepertinya konstruktornya cukup menjanjikan gitu ya. Tinggal Perez nih, Perez ya masih apes aja sih kemarin kan kesundul gitu-gitu. iya Tapi kalau benar. performanya Perez gue yakin aman sih. Dia Iya, bisa. Kayak Bottas sama Hamilton lah ya, bisa dibilang. Jadi mirip, iya, maksudnya tapi nggak kenceng, maksudnya kenceng sama-sama kenceng tapi kencengnya itu bagus ya sama kayak Leclerc sama Sainz sebetulnya. Sainz tuh tapi iya, akhir-akhir ini aja yang tiba-tiba bisa ngacir nih Sainz. Jadi Ferrari juga masih bingung kan. Mereka bilang iya benar, masih benar bingung mau setuju. favor ke Leclerc apa favor ke Sainz. Ini yang menurut Sainz. gua aneh gitu karena ya maksudnya bukan karena gua fans ke Leclerc ya. Cuma kan
Leclerc kan istilahnya lebih muda dan mungkin maksudnya lebih lebih performanya lebih konsisten nih ketimbang Sainz gitu dari awal musim gitu kan. Sainz kan baru-baru aja nih gitu. Hmm. Ya kalau misalnya mau favor ke Sainz katakanlah itu agak sayang karena gue yakin Leclerc di akhir musim ya sekarang poinnya aja yang lebih dekat kan Leclerc juga gitu. Dan Iya. si Binotto kan bilangnya nanti kita tunggu setelah Iya. season break baru kita tentuin Mm. siapa Leclerc atau Sainz. Jadi ya ya udah sih maksudnya agak disayangkan ya. Cuma kayak kita lihat aja lah. Harusnya sih Leclerc bisa mengungguli Sainz. Kalau mobilnya nggak kenapa-kenapa ya. Kalau misalnya mobilnya meledak-meledak terus ya susah juga gitu kan. Jadi ya kita lihat aja. Ya itu dramanya menarik sih untuk penonton ya. Untuk tifosi nggak menarik ya. Untuk untuk Iya penonton betul. menarik Menurut sih. menarik. Untuk F1 General sih wah keren nih. Wah Sainz Leclerc nih siapa nih gitu. Kalau gue enggak lah udah Leclerc aja gitu. Soalnya ya kayak gue bilang kayak tadi tim-tim itu sekarang formulanya itu kebanyakan senior sama junior kayak misalnya Max. Iya. Ya Max udah lama tapi kan hitungannya dia masih muda sama Perez yang udah Hmm. senior. Terus siapa lagi? Ya itu McLaren, Norris junior sama Daniel Ricciardo gitu. Ocon sama sama ini sama Oh, Alonso. Jadi memang memang formulanya tim-tim ini sekarang memang junior sama senior iya benar gitu. itu Jadi benar banget. Hmm. jadi makanya kalau misalnya ketika kayak tadi kita bahas Oscar Piastri gitu dimasukin katakanlah gantiin Alonso, itu nanti yang ada jadinya Ocon sama Piastri. Nah, Iya siapa benar. yang bisa bimbing nih gitu. Oh iya Soalnya kan benar juga. Hmm. sama kayak Mick Schumacher sama Nikita Mazepin tahun lalu gitu. Iya dulu. Itu kan Benar. bingung gitu. Mereka battle-battle sendiri gitu dan gak ada yang bisa ngasih mentor. Tapi gue bilang solusinya itu mungkin bisa kayak Helmut Marko yang ada di pedok gitu. Jadi Alonso mungkin bisa ke pedok aja gitu ngasih jadi mentor pure mentor gitu. Jadi bukan Mm-mm. pembalap, jadi pure mentor aja gitu. Jadi mungkin ada di radio mungkin Alonso jadi race engineer atau gimana, gue nggak tahu sih. Maksudnya bisa apa enggak? Bisa jadi. Yang penting maksudnya dia bisa bisa ngebimbing lah orang anak-anak muda Mm. ini gitu. Karena nggak perlu kok dia balap. Harusnya ya, gue nggak tahu. Maksudnya pengaruh nggak kalau dia nggak ada di mobil sama ada di mobil bisa membimbing nggak gitu? Gue sih nggak tahu secara detailnya tapi harusnya sih bisa ya untuk kayak dulu kan di Mercedes ada Niki Lauda tuh di sebelum Iya. ya jadi kan Niki Lauda kan juga Mm. sering di pedok tuh mungkin yang nge-mentorin Mm. Hamilton mungkin atau gimana gue nggak tahu juga. Mungkin bisa kayak gitu kali ya kalau misalnya gridnya mau full muda-muda nih gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai muda-muda nih, nggak akan ada habisnya karena setiap tahun nggak akan ada pembalap muda yang bagus gitu. Benar. Benar Dan banget. masa Benar masa banget. masa pembalap mudanya yang barusan masuk beberapa tahun didepak lagi untuk ganti pemuda yang baru gitu kan? Nggak bisa gitu juga kan gitu. Jadi emang agak tricky ya bilang begitu. Jadi tinggal kalau menurut gua sih untuk bisa ke F1 itu dibutuhkan hoki yang sangat besar gitu dan timing. Heeh. Karena kayak Timing ya benar timing. kalau kayak kemarin yang pas banget adalah Guan Yuzo. Itu kan Kimi mau Iya. retire tuh. Kimi mau Mm. retire jadi ya udah pas banget gitu kan. Jadi Giovinazzi juga nggak perform jadi udah kelihatan gitu Mm. mau didepok. Jadi kalau menurut gue emang emang harus kalau menurut gue sih duit gue yakin ada. Pembalap-pembalap muda ini duit gue yakin bisa lah gitu ada kayak. Cuma timingnya aja yang harus Iya pas iya. gitu. Karena kalau kita bahas masalah pembalap muda ya itu nggak akan ada habisnya tiap tahun orang ya akan ada yang muda akan ada yang Pasti ada baru baru. iya Iya. jadi nggak akan habis jadi untungnya balapannya banyak ya jadi ya memang sedih sih kalau nggak bisa ke F1 ya gimana ya 20 driver 20 seat aja 20 doang. di Iya. satu dunia penduduknya berapa juta Benar puluhan banget. juta orang ratusan juta orang jadi memang memang harus hoki sama timingnya ya. Timingnya harus pas untuk. Mm-mm. Jadi emang kita bisa bilang makanya untuk jadi driver F1 tuh apa ya? Udah kayak superhuman ya gitu bilangnya ya, superhuman. Iya. Jadi kayak superhuman yang berbeda dari kita lah gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang untuk podcast kali ini lah. Thank you banget loh Lang yang udah bersedia mampir. Nanti kita tunggu konten-konten dari dia ya di TikToknya guys. Nanti TikToknya gue taruh linknya Yes. di description. Kalian kalau mau kepo-kepoin silahkan. Jadi ya langsung aja ke TikToknya. Memang kontennya F1 aja ya atau balapan lain ada.
Kalau buat di TikTok, balapan lain juga ada. Jadi kadang, mostly sih emang F1, cuman kadang aku taruh clips atau facts tentang F2, atau mungkin sekarang sih lagi mulai untuk F3. Tapi kalau F3 tuh kayak agak susah karena mereka banyak banget orangnya dan kayak mungkin belum terlalu banyak yang tertarik gitu. Cuman F1, F2 dan juga Formula E kadang-kadang gitu Formula sih. E. Kemarin datang ya Formula E ya yang di Jakarta ya. Iya, aku datang Formula E, oh my God. Aku juga sempet ke Kita pedoknya nggak gitu tuh. kita nggak ketemu ya. Padahal kemarin Iya, waktu itu aku belum mulai bikin konten tuh. Waktu oh itu belum ya, mulai. belum kenal juga sih waktu itu ya. Iya, Sayang. belum Oke kenal oke. juga. Oke terakhir nih sebelum kita tutup prediksi buat besok Prancis. Yuk 1 2 3. Oke, ini jujur banget ya. Ini kayak ini harapan aku gitu loh. Kayak Prediksi dicampur Charles harapan ini guys. ya ini harapan realistis ya. Mungkin nanti ada harapan yang Oke. tidak realistisnya kali ya. Ya udah realistis Pertama, realistis realistis. Pertama. realistis ya P1 kayak menurut gue kayaknya harusnya ya Ferrari kalau misalnya mereka sudah belajar dari sebelum-sebelumnya mereka bisa lah dapat kayak podium gitu, one two Ferrari, jujur. bagus. Yes. Oke, Ferrari. terus. Dan ketiga, mungkin ini bakal membuat kesal, tapi kayaknya Ceko Fitri mungkin ya. Mungkin gak tahu Max kenapa kenapa? kayak feeling aja. Max kenapa? Gak Max? tahu, jujur aja kayak gue percaya gitu loh sama Ceko. Kayak menurut gue kayak he's like Oke, performing well dan Ocon kayak Ocon dan Pierre P berapa? Ocon kayaknya bisa bisa masuk top 10 deh. Jujur aja Ocon kayak he's been performing really well jujur aja Ya ya, kayak Ocon underrated sih. Ocon underrated iya, ya. Ocon tuh super underrated dan kayak menurut gue dia pasti bisa finish in points. Kalau Pierre kayak enggak deh, jujur aja kayak sorry banget nih kayak Tapi Pierre top Pierre 10 kayak gue kayaknya gue feeling bisa sih besok. Top 10, top 10. Mungkin gak p tau deh kayak sembilan P8 gitu mungkin Pierre. iya tapi nggak tahu deh jujur aja kayak kalau mikirin kayak Pierre biar gue sayang sama lu tapi gue takut takut nanti misalnya di podium tiba-tiba dia nggak sampai kayak Q3 Q2 bahkan dia nggak lolos kayak aduh capek banget sumpah itu kayak capek iman karena qualifying dia aja performanya nggak tahu kenapa kayak gitu. Oh iya, pernah nonton F1 nggak? Yang real maksudnya? No, nggak pernah. Terus sebenarnya tuh kan aku udah planning banget kan pengen kayak nonton ke Singapura tahun ini kan. And Oh, tapi then kakak pernah nggak? Kakak nggak pernah pernah nggak? juga. Pernah. Besok pertama kali gue ke Singapura nih besok. Oh my Iya, God, exciting banget. iya Iya, besok berangkat Singapura. keren banget. Iya, aku tuh pengen banget. Aku udah kayak planning, aku udah kayak budgeting gitu gitu kan ya. Kayak, mau banget. Cuman ternyata aku tuh ada exchange program aku keluar negeri. Jadi aku nggak Wah, selama luar negeri mana nih? Ada F1-nya nggak? ada di UK. Silverstone dong. Ya tapi masih lama ya. Iya, Kan udah lewat. iya udah lewat. Cuman kayak fix banget pas lagi di sana bakal kayak visit-visit ke Silverstone ke track tempat-tempatnya gitu-gitu sih ya. gitu. Sekalian bikin konten gitu kan kayak seru banget. Jadi iya gitu. Ya, sebenarnya kayak plan aku abis ini Loh, rencana hidup buk- kali ya. Kayak sedikit bukannya behind the bukannya scene. udah lulus kok ada exchange lagi atau gimana tambahan Jadi, gitu? jadi sebenarnya kan kayak aku tuh sekarang biasanya kan orang tuh 4 tahun ya lulusnya. Jadi kayak Ya aku ya, dari sekarang 2020 tahun depan 2023 gitu lulusnya. Tapi aku tuh betul. emang di jurusan aku bisa 3,5 tahun. Jadi Heeh. sekarang ini tinggal 6 bulan. Aku bisa sambil kerjain skripsi. Kalau lancar bisa tahun depan awal tahun depan lulus dan ya skripsinya aku kerjain di sana gitu sambil exchange Oh, program terakhir. tapi exchange Mm-mm. programnya berapa lama? 6 bulan atau gimana? 1 semester iya 1 semester 6 bulan nggak 6 bulan sih Nice. baliknya akhir Januari. Nice, nice, nice. Oke lah, good luck lah di UK. Makasih Dulu, banyak dulu banget kak. kampus gue juga ada exchange ke Korea tapi gue nggak ikut. Oh Korea. Gue nggak ikut. Ngapain di sana? Nanti pulang-pulang jadi BTS gue kan. Di OPA gitu Jadi ya. UPA gitu. Oke, good luck lah kuliahnya. Semoga sukses dan salam nanti untuk Lando Norris, untuk Hamilton, sama untuk Oke sip George Russell banget ya. bang Al. Jadi tolong Fix. ya. Hamilton nanti tolong dibilangin jangan menang mulu ya. Tolong ya. Ganti telepon gitu. Telepon ya. Oke, terima kasih Lang sekali lagi udah mampir di sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Sekali lagi guys, buat kalian yang mau kepoin, ada di deskripsi link TikToknya. Nanti TikToknya ada di Instagramnya juga. Kalian kalau mau ngemodus-modusin, DM aja langsung. Oke, udah punya pacar? Pacar sih gimana ya? Cuman tertarik sama F1 aja sih, mohon maaf ya. Oke, berarti kalian harus menjadi driver F1 dulu guys ya. Oke. Bener. Oke, kalau gitu
terima kasih banyak and see you di podcast lainnya. Bye bye.